Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Nah, untuk itu yang pertama kita akan membahas mengenai makna ilmu itu sendiri. Nah, ilmu secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yang mana berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya adalah mengetahui. Nah, ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual saja, akan tetapi juga melainkan bersifat sosial dan religius. Nah, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Nah, jadi kalau kita pahami, kalau melihat pengertian dari menuntut ilmu itu sendiri, nah kita pada hari ini adalah termasuk kegiatan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya ikut berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Nah, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka itu tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Waliyunziru qaumahum dan juga untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, kalau kita pahami mengenai Quran Surat Taubah ayat 122, Allah mengatakan bahwasanya semua umat muslim itu tidak wajib untuk berperang. Nah, gini, seandainya sudah ada sebagian orang ikut berperang, maka sebagian yang lainnya juga mereka harusnya itu memperdalam pengetahuan agama, yang mana nanti itu bisa diajarkan kepada kaumnya dan juga sebagai peringatan kepada kaumnya. Nah, jadi Allah mengatakan semua umat Islam itu tidak seharusnya ikut berperang semuanya, akan tetapi haruslah ada sebagian dari umat Islam itu memperdalam ilmu agama, yang mana nanti itu bisa diajarkan kepada anaknya, keluarganya, nah dan juga kepada kaumnya gitu. Nah, jadi Allah memerintahkan kita untuk memperdalam pengetahuan agama. Berarti di sini secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian kita lanjut kepada klasifikasi atau macam-macam dari ilmu itu dilihat dari hukum mempelajarinya. Yang ada dua, macam-macam ilmu itu ada dua kalau kita lihat dari hukum mempelajarinya, yaitu ada ilmu fardu ain dan juga ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Nah, ilmu agama itu dikatakan ilmu fardu ain karena dia wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam. Nah, ada 3 unsur utama kita itu mempelajari ilmu agama. Yang pertama adalah unsur akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang pertama, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan kalau kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu memang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita harus melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan syariat Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah. Yang ketiga
akhlak. Nah, kita seorang umat Islam harus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, itu ada 3 unsur utama agama yang harus kita pelajari. Nah, selanjutnya itu ada ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim yang mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Maksudnya di sini adalah ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang bersifat duniawi. Nah, kenapa ilmu ini contohnya seperti ilmu matematika, ilmu antropologi, ilmu sejenisnya, ilmu yang bersifat duniawi. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu fardu kifayah. Tidak semua orang wajib untuk menuntut untuk menimba ilmu fardu kifayah ini gitu. Kalau sudah ada sebagian ya nggak apa-apa gitu. Akan tetapi ilmu mana yang wajib kita pelajari setiap kita umat Islam itu adalah ilmu agama. Nah, paham ya Nanda mengenai macam-macam ilmu kalau dilihat dari hukum mempelajarinya. Ada ilmu fardu ain dan juga ada ilmu fardu kifayah. Oke, kita lanjut mengenai keutamaan dan kemuliaan ilmu. Mengenai keutamaan dan kemuliaan ilmu, kalau kita lihat kenapa kita harus menuntut ilmu, tentu pastinya ada fadilahnya atau utamanya menuntut ilmu itu sendiri. Nah, yang pertama, menuntut ilmu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Nah, kenapa begitu? Karena di sisi Allah, manusia itu adalah ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, nah itulah yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Nah, ketika itu Allah mengajarkan kepada Adam mengenai nama-nama benda semuanya dan diperlihatkan kepada para malaikat. Kemudian faqala, Allah berfirman, faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Maka sebutkanlah kepadaku nama-nama dari benda semuanya ini. Nah, kata Allah menanyakan kepada para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lalu innaka antal alimul hakim. Lalu apa jawaban dari para malaikat? Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ayat ini mengatakan bahwasanya Allah itu mengajarkan kepada Adam mengenai semua nama benda yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Nah, nama-nama itu tidak diketahui oleh para malaikat satupun. Nah, Allah hanya mengajarkan kepada Nabi Adam. Allah mengajarkan kepada manusia. Nah, itulah membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, sekalipun itu para malaikat. Nah, gitu. Jadi Allah menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Nah, dengan ilmu dapat mengangkat derajat, dapat mengangkat kehormatan seseorang. Dengan ilmu dapat seseorang tersebut memiliki kedudukan. Dengan ilmu seseorang itu dapat memiliki masa depan yang cemerlang. Nah, jadi dengan ilmu itu dapat mengangkat derajat seseorang manusia. Yang ketiga, warisan para nabi. Nah, siapa yang dikatakan warisan para nabi? Itu adalah para ulama.
Karena Nabi mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Nah, oleh karena itu ulama juga mengajarkan dan juga ulama mengajarkan ilmu kepada manusia lainnya. Nah, jadi jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah warisan para nabi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ilmu adalah imamnya amal. Nah, ilmu itu imamnya amal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jika kita beramal, itu kita harus memiliki ilmu. Karena seandainya jika kita beramal, itu kita tidak mengetahui ilmunya, kita tidak mengetahui amal itu tidak ada landasannya. Misalkan tidak ada landasan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, ketahuilah Ananda, amalan itu tertolak. Nah, itu mengenai keutamaan menuntut ilmu. Ada 4. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat manusia. Yang ketiga, warisan para nabi. Dan yang keempat adalah ilmu adalah imamnya amal. Kemudian kita lanjut kepada etika dalam menuntut ilmu. Etika dalam menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama, meluruskan niat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu didasarkan dengan niat. Nah, kalau kita menuntut ilmu, kita luruskan niat kita. Kalau kita memang menuntut ilmu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu itu merupakan suatu cara kita untuk meraih kesuksesan gitu. Jadi kita luruskan terlebih dahulu apa tujuan kita, apa niat kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Nah, etika dalam menuntut ilmu, tentu kalau kita menuntut ilmu ada guru yang memberikan ilmunya kepada kita. Nah, kita selaku murid kita harus bersikap hormat terhadap guru. Nah, bagaimana caranya kita bersikap hormat terhadap guru? Kita haruslah bersikap sopan santun kepada guru, baik dalam berbicara, baik dalam bertingkah laku. Nah, kita harus bersikap sopan kepada guru. Karena gurulah yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian bagaimana etika kita dalam menuntut ilmu? Yang ketiga itu adalah awali dan akhiri ketika menuntut ilmu itu dengan berdoa kepada Allah. Sebelum kita menuntut ilmu, kita awali dengan berdoa. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, kita juga awali dengan berdoa. Nah, jadi yang pertama, bagaimana etika kita dalam menuntut ilmu itu adalah meluruskan niat. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Yang ketiga, kita awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, bagaimana kiat-kiat kita dalam menuntut ilmu. Nah, itu ada 6 kiat kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Nah, sebagaimana kita bahas sebelumnya, ada 3 etika tadi. Nah, bagaimana kiat kita dalam menuntut ilmu? Kita penuhi ketiga etika dalam menuntut ilmu tersebut. Yang kedua, kita hindari perbuatan maksiat. Nah, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita ingin kita cepat dapat menuntut ilmu tersebut, kita mudah memahami ilmu tersebut, dan ilmu tersebut ketika kita menerima dia tidak mudah hilang. Nah, kita hindari perbuatan maksiat. Nah, ibaratkan gini, kalau kita sedang menghafal Al-Quran, nah, kalau kita sendiri masih melakukan perbuatan maksiat misalkan, nah itu kalau kita menghafal Al-Quran itu kita susah Nanda. Kita susah menghafal, kita susah mengingatnya, nanti kita susah menghafal, kita susah menjaga hafalan kita. Nah, itu akibat kalau kita sendiri masih melakukan perbuatan maksiat. Kalau kita masih melakukan perbuatan maksiat, nah ilmu tersebut susah kita pahami gitu. Nah, yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat.
apabila kita telah menuntut ilmu, kita tidak hanya menerima teori-teorinya saja, akan tetapi kita sendiri harus mengamalkannya. Nah, itu tiang dari menuntut ilmu. Tidak hanya sekedar kita menuntut ilmu, tetapi tujuan akhirnya apa? Kita itu mengamalkan ilmu tersebut gitu. Nah, lanjut yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Nah, dengan menuntut ilmu kita itu memiliki semangat, sungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu. Nah, kita tidak pernah putus asa. Kalau misalkan pertama kita belum dapat, kita belum bisa pahami, kita gali lagi ilmu tersebut, kita pelajari lagi, kita pahami lagi ilmu tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya, kita mau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Setelah kita dapat ilmu tersebut, setelah kita menuntut ilmu tersebut, kemudian kita sendiri mengamalkannya, kemudian kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Karena apa, Nanda? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amalan jariyah kita, yang mana apabila kita setelah meninggal nanti, pahala kita yang telah mengajarkan orang lain ini sebuah ilmu itu masih mengalir gitu. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan jariyah kita, yang mana ketika kita sudah meninggal, nanti pahalanya masih mengalir kepada kita gitu. Nah, kita lanjut kepada selanjutnya, yaitu pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Nah, dengan kita mempelajari, misalkan kita mencari tokoh-tokoh yang memang mereka gigih dalam menuntut ilmu. Nah, kita pelajari, kita cari tahu bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana cara mereka menuntut ilmu, bagaimana kiat-kiat mereka, bagaimana semangat mereka. Nah, itu bisa kita pelajari, bisa kita ketahui, yang mana itu semua bisa menjadi cambuk bagi kita, yang mana itu semua merupakan bisa menjadi semangat kepada kita. Nah, gitu. Jadi kita pelajari tokoh-tokoh yang memang mereka itu sendiri semangat berjuang untuk menuntut ilmu. Nah, gitu. Jadi ada 6 kiat-kiat kita dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya adalah hikmah menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari tadi ada kiat, ada fadilah atau keutamaan menuntut ilmu, selanjutnya adalah mengenai hikmah menuntut ilmu. Nah, hikmah menuntut ilmu yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menuntut ilmu, setelah kita mengetahui begini, nah, dengan menuntut ilmu itu bisa memperdalam keimanan kita kepada Allah. Setelah iman kita keimanan kita sudah mantap, nah, itulah nantinya orang-orang yang berilmu, mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hikmah dari menuntut ilmu. Setelah begitu banyak ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, setelah mereka memperdalam ilmu agama, itulah yang akan membuat mereka itu nantinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah pahala yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah tiada. Nah, sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi, orang yang mengajarkan ilmu kepada seseorang, kepada orang-orang lain, nah, itu pahalanya masih mengalir kepada mereka yang sudah tiada atau yang sudah meninggal. Itu disebut dengan amalan jariyahnya. Nah, itulah hikmah menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan jalannya menuju surga, mendapatkan ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Nah, sebagaimana yang Ibu katakan tadi, para ulama, para orang yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu, mereka adalah pewaris para nabi. Karena para nabi itu sendiri mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, para ulama juga melakukan itu. Makanya dikatakan
Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, dengan kita menuntut ilmu adalah suatu jalan kita menuju surga, suatu jalan kita mendapatkan ridho Allah, suatu jalan kita mendapatkan ridho dari para malaikat gitu. Nah, suatu jalan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang menuntut ilmu, mereka selalu memperbaiki diri. Kalau mereka sudah mengetahui suatu ilmu ini, pasti mereka akan muhasabah diri, akan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, itulah hikmah menuntut ilmu. Baiklah Ananda, itulah materi kita tentang menuntut ilmu. Nah, tugas Ananda, silakan Ananda cari satu orang, satu tokoh yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu, yang tokoh yang terkenal, yang mereka itu memang orang-orang yang berilmu pengetahuan. Silahkan satu Ananda, satu orang tokoh. Nah, silahkan Ananda buat di buku catatan, nanti kirimnya di Google Classroom. Oke Ananda, mungkin nanti kalau Ananda ada pertanyaan, silahkan kita lanjut diskusi di grup kita. Baiklah Ananda, sekian materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.